Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Hari ini pemerintah Indonesia berhasil pulangkan 129 pekerja migran dan awak kapal yang terlantar di Taiwan. 8 diantaranya dalam keadaan meninggal dunia dan 1 dalam keadaan sakit. Diliput dari liputan6.com, pemerintah berhasil memulangkan sekitar 129 pekerja migran Indonesia atau PMI dan awak kapal dari Taiwan. Mereka mendarat dengan selamat di Indonesia, yaitu pada hari Sabtu, tepatnya pada tanggal 21 bulan 8 2021, yaitu pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari. Ke-129 PMI dan awak kapal tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, yaitu menggunakan pesawat Batik Air pada pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Mereka mendarat setelah bertolak dari Bandara Kaohsiung, Taiwan pada Jumat, yaitu tanggal 20 bulan 8 2021 pukul 22.30 malam. Pemulangan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi setiap warga negara, termasuk PMI dan awak kapal dimanapun mereka berada, ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dalam keterangan pers resmi Kemenaker di Jakarta Sabtu kemarin. Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker Soeharto mengungkapkan 129 pekerja migran yang dipulangkan, yaitu merupakan 120 awak kapal yang terdiri dari 105 PMI awak kapal Leather Elf yang started atau terlantar di perairan Taiwan dan 5 PMI bermasalah atau warga negara Indonesia yang overstay. Ditambah lagi 9 orang, 1 orang sakit berat dan 8 jenazah. Jadi total 129 orang PMI dan awak kapal yang dipulangkan, sambung Suhartono. Suhartono menjelaskan para awak kapal LG tersebut terlantar sejak lama di perairan Taiwan, bahkan ada yang telah mencapai 1 tahun. Hal ini disebabkan adanya kebijakan border restriction pada saat pandemi COVID-19, sehingga awak kapal atau pelaut yang bekerja pada kapal berbendera asing atau non-Taiwan tidak diizinkan sign off atau berlabuh di Taiwan dan tidak dapat kembali ke tanah air, terang Suhartono. Sementara Direktur Bina Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PPMI Kemenaker Rendra Setiawan menyatakan awak kapal yang dipulangkan ini berasal sejumlah kapal bendera asing seperti Sierra Leone, Mongolia, Panama, Pulau dan Kamerun yang terlantar di Taiwan. Selama berada di kapal, pemerintah RI melalui KDI di Taiwan selalu melakukan monitoring dan memastikan kondisi dan kebutuhan para PMI awak kapal terpenuhi, kata Rendra saat menjemput PMI dan awak kapal di Bandara Soekarno-Hatta. Rendra menambahkan pihaknya akan memastikan para PMI awak kapal tersebut terpenuhi hak-haknya dengan berkoordinasi dengan seluruh pihak. Dia menghimbau kepada masyarakat agar menjadi PMI secara prosedural melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI yang resmi dan terdaftar di Kemenaker. Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Bidang PPMI Kemenaker M. Ridho Amarullah mengatakan pemulangan ini melibatkan sejumlah kementerian atau lembaga seperti Kemenaker, Kementerian Luar Negeri, dan Kemenkes Satgas COVID-19 dan Kemenhub, BP2MI Imigrasi, Kemendaka DEI Taiwan, dan unsur masyarakat lain
untuk memastikan kedatangan mereka di tanah air dengan selamat. Pasca tiba di tanah air, lanjut Ridho, para PMI akan ditempatkan di Wisma Atlet Pademangan, yaitu di Jakarta Pusat untuk menjalani karantina dan dilakukan tes PCR sebelum kembali ke kampung masing-masing. Adapun PMI yang sakit akan dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk menjalani perawatan lanjutan. Sedangkan jenazah akan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman. Para PMI tersebut juga direncanakan akan menerima vaksinasi COVID-19 sebelum dipulangkan ke kampung halamannya, ujarnya. Nah, jadi turut berduka cita ya guys atas meninggalnya sahabat seperjuangan kita, yaitu 8 PMI asal Indonesia yang meninggal dunia, yang kemarin berhasil dipulangkan bersama 129 PMI lainnya. Nah, jadi para ABK itu sempat terkatung-katung ya atau terombang-ambing di laut lepas selama hampir 1 tahun guys. Nah, para ABK ini bukan bekerja di Taiwan ya, jadi mereka itu bekerja di kapal luar, dimana pada saat pandemi ini kapal mereka tidak bisa bersandar di Taiwan karena Taiwan sendiri pasca COVID-19 melarang ya kapal luar untuk bersandar di negaranya guys. Nah, selama berbulan-bulan bahkan ada yang sampai 1 tahun itu mereka juga bingung nggak bisa pulang ke Indonesia dikarenakan memang tidak bisa bersandar guys. Bahkan ada 8 diantaranya sampai meninggal dunia dan 1 juga sakit keras. Namun pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk bagaimana caranya agar mereka bisa pulang ke Indonesia. Nah, untuk bisa memulangkan mereka juga butuh proses yang panjang, bahkan harus melibatkan beberapa menteri Indonesia guys. Dan alhamdulillah setelah melalui proses yang panjang dan ada beberapa pihak yang bersedia untuk membantu, akhirnya mereka berhasil dipulangkan guys, yaitu tepatnya pada kemarin hari Sabtu pada jam 3 dini hari. Nah, untuk ke 120 PMI nanti akan dibawa ke Wisma Atlet untuk dikarantina. Nah, untuk ke-8 jenazahnya nanti akan dipulangkan ke keluarganya masing-masing untuk dimakamkan. Dan masih ada 1 PMI yang sekarang sedang sakit keras ya, nantinya akan dirawat di Rumah Sakit Kramat Jati. Nah, alhamdulillah ya guys, kita juga ikut senang ya, selain berduka cita juga kita ikut bahagia karena melalui proses yang panjang akhirnya mereka bisa pulang ke Indonesia. Nah, kita doakan buat ke-8 almarhum ya, semoga saja husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya, dan semoga saja keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan. Dan bagi teman kita yang sakit, semoga saja segera sembuh dari sakitnya, amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya doakan buat teman-teman dimanapun berada ya, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, rizki yang halal, rizki yang berkah, rizki yang barokah, dan semoga saja kita diberikan kelancaran dalam mengais rizki di sini, dan semoga saja kita mendapatkan majikan yang baik, mendapatkan kesuksesan di sini, dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.